Hai guys, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga selalu baik-baik aja ya. Dan yang pasti selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah film psikopat. Dan film ini agak lumayan jadul, yaitu yang berjudul The Collector 2009. Gak apa-apa ya kita bahas film jadul, kalau mungkin kalian belum pernah nonton film ini. Dan biar enak nyebutnya, kita ganti aja ya dari psikopat jadi psikopat, biar enak aja gitu dengarnya. Tanpa berlama-lama dengan spoiler di awal, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe aja dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Yuk kita langsung saja ke TKP. Cerita film ini dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih tua yang baru saja pulang ke rumahnya. Dan mereka menemukan sesuatu yang janggal. Sepertinya ada orang yang telah masuk ke rumah mereka. Dan ketika sang lelaki sedang keheranan, mereka pun menemukan sebuah berangkas asing yang bertuliskan For the Collector. Dan tiba-tiba saja ketika mereka akan membuka peti itu, dari belakang muncullah psikopat yang menyerang dengan cepat. Dan film The Collector pun dimulai. Singkat cerita, lalu scene beralih ke beberapa hari kemudian. Terlihat banyak petugas kebersihan, sepertinya ada seseorang yang baru saja pindah ke rumah itu. Dan salah satu petugas di sana bernama Arkin. Ia sedang mengecek-cek rumah dan membersihkan rumah itu. Kemudian pandangannya teralihkan pada seorang ibu muda yang sedang ngaca dan menyuntikkan serum kecantikan. Lalu dia dikagetkan dengan seorang anak dari ibu muda itu. Dia mengajak Arkin main-main masak-masakan. Dan ketika anak itu akan minum, terlihat ada laba-laba di gelasnya. Untung saja ia tidak digigit laba-laba yang mungkin saja binatang itu sangat beracun. Kemudian datanglah ayah dari anak itu dan berbicara pada Arkin untuk kembali bekerja. Kemudian Arkin pergi ke belakang rumah dan menemukan sarang lebah di belakang rumah dan menyuruh petugas di sana yang memakai masker untuk membersihkannya. Kemudian Arkin pergi ke mobil untuk beristirahat melepas penat. Lalu tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan seorang gadis muda. Ia adalah anak pertama dari keluarga pemilik rumah itu. Arkin yang sudah menyelesaikan pekerjaannya lalu pulang dan dibayar dengan amplop sesuai perjanjian. Ya nggak seberapa lah, tapi lumayan gitu buat makan sehari 2 hari. Singkat cerita lagi, Arkin pun pulang dan menemui anak kesayangannya yang sangat cantik. Dia membelikan anaknya boneka. Terlihat Arkin sangat mencintai anaknya itu. Lalu tiba-tiba saja terdengar kegaduhan dari belakang. Ternyata itu adalah istrinya Arkin. Dan dia kembali minta uang kepada Arkin. Dan Arkin kasih uangnya dan ia mengatakan bahwa uangnya hanya itu saja. Dengan kasarnya istrinya menjawab bahwa uang segini tidak akan cukup. Kemudian istrinya marah-marah dan dia bilang bahwa ia punya hutang yang sangat banyak dan harus dibayarkan malam ini juga. Dia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia pun bilang kalau kamu gak bisa beri uang sekarang, biar aku cari sendiri deh. Ya yang namanya suami pasti sayang sama istri dan gak tega gitu. Dan di sini nggak diceritakannya hutang apa tuh si istrinya, yang pasti Arkin harus mendapatkan uang itu malam ini juga. Kemudian dia terpikirkan untuk merampok rumah yang kemarin siang ia bersihkan. Lalu dia menemui bosnya untuk memberikan dukungan dan bosnya pun memberikan peralatan dan meminta bagian. Kemudian Arkin ke rumah itu dengan kemahirannya, ia masuk ke rumah itu dengan mudah. Kemudian ia mencari di mana berangkas itu berada. Kemudian dia curiga dengan kaca yang dipakai ibu muda yang kemarin. Kemudian ia membuka dan benar saja ada berangkasnya. Lalu ia memulai untuk membuka berangkas itu. Namun tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu, seperti seseorang yang datang dan masuk rumah itu. Dia pun bersembunyi dan main petak umpet dengan seseorang yang bertopeng yang diduga itu adalah perampok yang lainnya. Atau bisa dikatakan itu adalah psikopat. Arkin pun berusaha kabur, namun tiba-tiba saja tempat itu terkunci dan kuncinya pun menjadi sangat banyak. Arkin menjadi heran dan segera mencari jalan lain. Namun karena ia teringat dengan janjinya kepada sang istri, ia pun nekat untuk meneruskan pencurian berangkas tersebut. Hingga pada akhirnya psikopat itu pun menghajar si pemilik rumah dan kejadian itu dilihat oleh Arkin. Arkin yang berusaha mencari bantuan dengan menelepon, namun ternyata teleponnya yang sudah dikasih jarum. Dan Arkin yang berusaha lewat dari jendela pun tetap tidak bisa karena sudah dipalang dan dipasang jebakan penjepit.
dan itu membuat tangannya terluka. Banyak sekali jebakan-jebakan yang sudah terpasang. Namun untungnya Arkin yang mempunyai skill pencuri tidak mudah terjebak oleh jebakan-jebakan yang dibuat psikopat itu. Kemudian Arkin mencari jalan ke basement sambil tetap bersembunyi dari psikopat itu. Lalu ia menemukan si pemilik rumah yang sudah dalam keadaan tersiksa, dan disinilah jiwa manusianya mulai tergugah. Ia pun berusaha menyelamatkan keluarga itu dari garisnya psikopat. Kemudian ia diberitahu senjata yang disimpan di berangkas dan peluru yang ada di lemari baju. Kemudian ia diberi nomor berangkasnya. Arkin pun kembali ke atas dan membuka berangkasnya. Ada pistol dan juga ada sebuah batu rubi, dan itu menjadi kesempatannya untuk mengambil barang berharganya. Namun sayangnya peluru yang disebutkan tidak ketemu, dan itu membuatnya bingung. Lalu tiba-tiba saja Arkin mendengar suara ribut dari dalam lemari. Ternyata itu adalah berangkas yang tadi di awal-awal cerita. Arkin membukanya dan isinya ternyata adalah orang tua yang tadi di awal-awal cerita. Dia dimasukkan ke dalam berangkas itu dengan luka-luka. Ia memberitahu Arkin bahwasanya psikopat itu akan memilih seseorang yang akan menjadi koleksi pribadinya dan akan membunuh yang lainnya yang tidak terpilih. Arkin kaget, dia pun tidak mau sampai tertangkap psikopat yang sedang mencari-cari keberadaannya. Kemudian ia kembali memasukkan lelaki itu ke dalam peti dan mencari jalan lain. Kemudian ia malah terjebak di kamar yang lantainya sudah dilumuri lem yang sangat banyak. Tetapi lem ini benar-benar kuat dan nempel parah. Kucing saja sampai nggak bisa bergerak. Dan sepatu Arkin pun ia lepas. Karena kucing yang berisik, Arkin pun hampir ketahuan dan melempar kucing itu dari jebakan lem yang membuat kulitnya terkelupas. Kemudian kucing itu lari ke jendela dan ternyata di jendela juga sudah terpasang jebakan pemotong. Ternyata seluruh bangunan sudah dipasang jebakan. Lalu Arkin bersembunyi di dalam selimut. Psikopat yang mencarinya tidak menemukan keberadaan Arkin. Singkat cerita lagi, Arkin kembali mengendap-endap ke dalam basement untuk menyelamatkan penghuni rumah. Namun ternyata si bapak udah dibunuh dan digantung. Tersisa si ibu muda. Lalu Arkin membuka borgol ibu muda itu lalu bilang, "Tolong jangan berisik, aku akan menyelamatkanmu." Namun karena si ibu muda itu melihat mayat suaminya, ia pun panik dan lari ke atas dan ia pun jadi korban psikopat dengan ditusuk-tusuk berkali-kali. Arkin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memutuskan untuk kabur saja karena semua penghuni sudah mati. Lalu ia mendengar suara mobil dari luar. Dan ternyata itu adalah anak dari penghuni rumah itu yang pulang pacaran dengan membawa cowoknya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka berniat untuk mantap-mantap di rumahnya yang dikira orang tuanya sudah pada keluar kota. Karena memang orang tuanya bilang kepada anaknya untuk ikut keluar kota, namun anaknya nggak mau ikut. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan mantap-mantapan di rumah yang penuh dengan jebakan-jebakan mematikan. Dan hal itu membuat psikopat sadar dan kembali mengecek korban berikutnya. Dan ketika si cewek sedang tegang, tiba-tiba ia melihat psikopat yang sedang menonton mereka mantap-mantapan. Si cewek terkejut, kemudian psikopat menunjukkan dirinya. Si lelaki yang sok jago berusaha melawan. Namun jelas dia nggak ada tandingannya. Lelaki itu terjatuh ke dalam jebakan-jebakan beruang dan mati seketika. Kemudian wanita itu disekap dan juga dimantap-mantap oleh psikopat. Karena psikopat mah juga manusia yang pasti mempunyai nafsu. Kemudian Arkin berusaha menyelamatkan wanita itu dengan mengalihkan perhatian psikopat dan membuka ikatan tangannya. Namun seperti biasa, orang-orang kayak gini pasti selalu bertindak ceroboh. Ia pun lari panik dan terkena jebakan psikopat lalu mati seketika. Karena semuanya sudah mati, lalu Arkin pun lari saja dari rumah itu. Ia pun berhasil keluar rumah dan hampir saja selamat. Namun tiba-tiba saja ia melihat jendela, ia menemukan anak perempuan yang kemarin mengajaknya bermain. Dia adalah anak bungsu pemilik rumah itu. Hatinya pun tidak tega untuk meninggalkan anak itu bersama psikopat. Lantas ia pun kembali masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkannya. Dan kini psikopat sudah menyadari keberadaan Arkin. Dan Arkin akan melawan psikopat itu dengan setrum listrik. Namun ternyata psikopat itu sulit untuk dijebak. Dia tahu bahwa di dalam Arkin sudah mempersiapkan jebakan setrum. Kemudian psikopat itu membawa si bapak yang berada di dalam kotak dan melemparnya duluan. Jadi yang kesetrum bapak itu dulu. Kemudian Arkin bertarung dan tentu saja Arkin kalah.
Namun ia sempat menarik topeng psikopat itu dan terlihat Arken seperti kaget. Arken sepertinya mengenali wajah psikopat itu. Lalu dia dihajar kemudian pingsan. Dia disekap di basement, diikat dan dikait-kaitkan dengan kail pancing yang sangat banyak. Dan ketika Arken disiksa, tiba-tiba muncullah mobil polisi. Namun kebahagiaan ini tidaklah berlangsung lama, karena yang datang cuma satu orang polisi saja. Tentu saja polisi itu dilenyapkan dalam sekejap. Arken pun menggunakan kesempatan itu untuk lari dan menarik secara paksa kail-kail yang tertancap di badannya. Ia pun kabur membawa anak itu dan terjadi adegan kejar-kejaran dengan psikopat yang membawa anjing ganas. Namun dengan ketangkasan dan kemahirannya, dia bisa mengalahkan anjing itu dan tersisa psikopat yang membawa senjata polisi. Arken kembali bertarung sekali lagi dan dia menang dengan mengecoh psikopat itu dengan cermin dan membuat psikopat itu tertimpa jebakan lampu pisau. Tetapi seperti biasa, kematian penjahat tidak pernah dipastikan terlebih dahulu. Padahal kalau dipikir-pikir mah pecahin aja itu kepalanya biar nggak ngejar lagi. Ia pun memilih kabur sambil tergesa-gesa sambil membawa anak itu. Lalu ia melihat rombongan polisi dan berusaha menyetopnya. Namun Arken malah ketabrak. Kemudian ia dibawa ke dalam ambulan dan si anak itu dibawa ke mobil polisi untuk diamankan. Arken pun dirawat di dalam ambulans dan bertanya jam berapa ini. Dan perawat itu pun menjawab bahwasanya jam sekarang adalah jam 12 kurang. Arken pun merasa lega karena ia bisa menepati janjinya kepada istrinya itu untuk membawakannya uang untuk membayar hutang. Ketika akan menelpon istrinya, tiba-tiba saja mobil tersebut mengalami kecelakaan dan ternyata itu adalah ulah psikopat. Padahal udah jauh mau ditinggalkan, tapi tetap aja bisa ngejar. Kan aneh banget gitu ya. Arken yang sudah lemas tak berdaya pun lantas dibawa ke dalam kotak berangkas dan dijadikan koleksi psikopat. Dan film The Collector pun berakhir. Waduh, kalian pasti penasaran ya siapa psikopat dan apa motifnya. Kita akan bahas ya dan cari tahu siapa psikopat ini. Meskipun tidak diberitahu secara langsung di filmnya. Ini hanya berdasarkan pengamatan kita saja. Kalian ingat nggak ketika ada lelaki yang berjalan? Terus Arken bilang bahwa di belakang ada sarang lebah. Arken berbicara pada seorang lelaki itu yang memakai masker. Nah, kemungkinan itu adalah psikopat tersebut. Karena Arken mengenali orang itu dan di akhir cerita, psikopat itu menggunakan mobil petugas pembersih serangga. Dan motifnya ya jelas mungkin karena ini orang memang sakit jiwa atau ada alasan lain. Atau memang ya hobinya saja untuk mengkoleksi korbannya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe aja dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Sampai bertemu lagi di next video. Dadah.